Anda kembali di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Dani Maulana. Ya, pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi berikutnya, saya akan menyapa terlebih dahulu Ustaz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, langsung saja kita awali informasi pertama di segmen 2 ini. Ya, pemirsa, fenomena peragaan busana di tengah jalan ini kian digemari. Sayangnya ini berimbas pada kerumunan, kemacetan hingga keresahan warga. Nah, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, Pemprov DKI Jakarta ini berencana untuk memindahkan lokasi ajang yang dikenal sebagai Citayam Fashion Week itu. Lenggak-lenggok di zebra crossing, bahkan berpose di tengah jalan, tak canggung dilakukan para remaja ini hingga menjadi tontonan publik. Pagi, sore, hingga malam hari pun peragaan busana di jalanan ini hampir setiap hari bisa ditemui. Tak pelak kerumunan pun terjadi, hingga berimbas pada macetnya lalu lintas arah Sudirman menuju Monas. Ruang kreativitas yang diciptakan para remaja dari sejumlah daerah seperti Citayam, Bojonggede, Depok itu menyita perhatian sejumlah pihak, termasuk pemerhati anak Seto Mulyadi. Apresiasi pun disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang sering disapa Kak Seto ini kepada para remaja di ajang tersebut. Kak Seto juga memberikan pesan agar kegiatan ini tidak tercoreng dengan aktivitas negatif yang meresahkan warga. Kami ingin berdialog juga dengan adik-adik remaja yang aktif dalam kegiatan ini. Kami memberikan apresiasi sebagai suatu langkah-langkah kreatif dari para remaja dan anak-anak muda. Nah, masalahnya adalah mohon kreativitas ini tetap dijaga. Kedua adalah jaga kesehatan masing-masing. Jadi ada saatnya segera pulang kembali ke rumah dan beristirahat. Jaga ketertiban. Artinya ketertiban, jangan sampai buang sampah sembarangan, jangan sampai juga terpapar ada unsur narkoba. Ramainya aksi ajang peragaan busana di zebra crossing turut menyita perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski mengapresiasi kegiatan positif para remaja itu, namun Wakil Gubernur Riza Patria meminta agar ajang tersebut tak lagi dilakukan di tengah jalan. Selain membahayakan keselamatan, juga mengganggu ketertiban umum. Bahwa kegiatan itu sangat baik, cuma harus diatur waktunya. Kenapa? Karena sekarang sudah masa belajar, bukan lagi masa liburan. Dan jangan pulang sampai tengah malam, apalagi nanti tertinggal kereta sehingga harus tertidur atau tidur di sekitaran trotoar di sini. Ke depan, mari kita cari tempat yang lebih baik. Jangan di tengah jalan, sangat mengganggu ketertiban umum. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan lokasi ajang yang dikenal dengan sebutan Citayam Fashion Week itu di lokasi lainnya yang lebih aman dan tidak mengganggu ketertiban umum. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Ya, sungguh menarik melihat fenomena ini pemirsa, di mana awalnya ini anak-anak dari luar kota Jakarta datang menggunakan transportasi umum, turun di daerah daerah Duku Atas, terus mereka nongkrong di masa libur sekolah. Sampai akhirnya viral dan akhirnya fenomena ini semakin besar dan semakin ramai orang-orang dari seluruh Jakarta dan sekitarnya datang. Nah, semua kreativitas ini tetap berada di jalur positif dan tidak mengganggu ketertiban umum. Ustaz, saya ingin berdiskusi kepada Ustaz tentang fenomena remaja yang sering berkumpul nih di Citayam Fashion Week atau yang orang taunya di lokasi Duku Atas ya. Ini kan daerah hub antara MRT, terus KRL dan juga kereta bandara. Nah, Ustaz, melihat fenomena peragaan busana di jalan ini seperti apa Ustaz melihatnya? Ya, ini kan sebetulnya anak-anak muda kan biasa seru-seruan lah ya. Bisa kita lihat masuk ke dalam kreativitas anak-anak muda yang akhirnya mereka juga bisa memonetize itu dengan adanya sekarang sistem viral YouTube dan lain-lain gitu ya. Jadi akhirnya mereka juga bergantung juga ya. Jadi bisa mendapatkan hasil, mendapatkan uang dari sana. Ya, menurut saya bentuk seperti ini ya oke-oke aja. Tetapi kan tetap mesti ada aturannya ya.
tentu aturannya yang tadi sudah disampaikan oleh Wakil Gubernur, Kak Seto dan lain-lain itu memang itu harus dituntun. Ya, segala sesuatu bentuk kreativitas itu bisa dua hal, bisa menjadi positif dan bisa juga akhirnya menjadi negatif. Nah, makanya hadir agama itu kan sebetulnya untuk menuntun gitu. Nah, jadi dalam pandangan Islam sebetulnya hal seperti ini bagus-bagus saja. Nah, tetapi kan tentu kalau dalam pandangan Islam ada hal yang harus kita pahami, antara jangan sampai ya permasalahan syariat lah, auratnya, terus kemudian jangan kemudian apa itu namanya transgender dan lain-lain, diingatkan LGBT jangan sampai masuk ke dalam pesan-pesan yang ini kan wadahnya bagus, kreatif gitu, tapi kadang-kadang ada pesan-pesan yang akhirnya menyelewengkan dari hal yang kreatif yang bagus ini. Nah, itu harus dijaga. Kemudian tadi ya, ketika sudah masa liburan, ya sudah nanti bikin aja ya Fashion Week ini selalu setiap liburan, jadi ditunggu-tunggu gitu kan juga nggak masalah gitu ya. Jangan kemudian dipaksakan setelah sudah masuk belajar terus kemudian repot lah gitu ya. Kemudian kan ini juga sudah difasilitasi, sudah disupport oleh beberapa pihak, bahkan dari pemerintah sendiri. Jadi saya kira harus ikut masuk aturan lah. Kalau enggak, ya ini akan menjadi liar dan akan menjadi mengganggu dan akan menjadi negatif dan akhirnya apa? Ya akhirnya ya hal-hal seperti ini jadi harus dilarang. Kan sayang sekali ya. Tempatkanlah sudah di tempat yang baik, yang positif, yang sekarang begitu ya. Tinggal dibenahi di beberapa sisinya gitu. Jangan ada pesan-pesan di luar hal-hal yang positif seperti tadi tuh. Biasanya ada yang membonceng masalah-masalah pornografi, masalah aurat, masalah LGBT, masalah-masalah ya yang begitu-begitulah. Hati-hati saja, tinggal kita jaga insya Allah. Ya Ustaz, setuju. Tetap aja kreativitas itu harus dituntun, dipandu, dan jangan sampai pesan-pesan negatif ini terselipkan dalam hal kreativitas dengan cara berbalut kreativitas. Karena kadang-kadang pesan-pesan ini bukan berarti verbal, tapi dari penampilan, dari gaya berbusana, dan lain-lain itu kadang secara tidak sadar akhirnya bergeser, akhirnya masuk ke dalam otak remaja yang sebelumnya mungkin tidak merasa itu adalah pesan-pesan terselubung. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga ini kreativitas ini bisa terus terjaga dan bisa dalam tuntunan baik itu dari Pemprov maupun dari orang tua mereka sendiri.